Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman C1 Manajemen dan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan yang berjudul Rice Bowl. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Dek Sriwidantari, NPM 015 sebagai moderator dan presentator pertama. Selanjutnya ada Niluh Nyoman Dilima Pratiwi sebagai presentator kedua dengan NPM 025. Yang ketiga ada Nima Devitya Adistia Dewi NPM 034 sebagai presentator ketiga. Yang keempat ada Niluh Putu Nila Ferdianti NPM 045 sebagai presentator keempat. Yang terakhir ada Nikadek Gita Taryase NPM 051 sebagai presentator kelima. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu pertama ada latar belakang, di mana bisnis makanan atau kuliner ini merupakan salah satu bisnis yang sedang maraknya saat ini dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Tentu saja sudah banyak pedagang yang meraup keuntungan dari usaha ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan usaha. Yang pertama ada membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya bisnis kuliner ini, seperti di masa pandemi sekarang, dan ditambah lagi dengan pemasaran melalui media sosial, kita bisa membantu pekerja yang terkena PHK untuk ikut bergabung dengan usaha kita. Yang kedua ada untuk menghemat waktu. Membuka usaha sendiri secara online dapat menghemat waktu kita, yang dimana dari segi materi waktu kita tidak terikat dengan orang lain, dan keuntungan pun bisa kita miliki sendiri. Selanjutnya kita mengarah pada bagian pembahasan, yaitu yang pertama ada deskripsi usaha. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia cenderung lebih senang mengonsumsi makanan cepat saji daripada makanan pokok yang kurang bervariasi. Maka dari itu, kami ingin memvariasikan makanan pokok tersebut dengan menu yang beraneka ragam, dan kami memilih untuk memulai usaha Rice Bowl. Dari usaha Rice Bowl ini, kami menciptakan variasi menu yang berbeda yang diadaptasikan dengan berbagai hidangan khas Indonesia yang dirancang dengan semenarik mungkin, mulai dari variasinya, perpaduan rasa yang pas, serta porsi yang sesuai, sehingga konsumen bisa merasa puas saat menyantapnya. Analisis produk. Yang pertama ada jenis produk. Produk yang berwujud berupa barang yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau customer goods. Yang kedua ada nama produk, yaitu Rice Bowl. Ketiga, keunggulan produk, yaitu Rice Bowl divariasikan dengan berbagai hidangan khas Indonesia sehingga memiliki cita rasa tersendiri, yang dimana dikemas dalam mangkuk yang praktis yang bisa dibawa kemana saja, seperti dibawa saat bekerja, bahkan untuk berkumpul bersama teman-teman ataupun saudara. Sehingga dengan menyantap satu hidangan Rice Bowl saja sudah bisa menikmati berbagai varian hidangan dengan harga yang terjangkau. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan rencana pemasaran dalam bisnis plan kami. Yang pertama ada target konsumen, yang dimana target konsumen kami itu kalangan anak-anak milenial dan kalangan pekerja. Yang kedua, pesaing, yang dimana pesaing ini merupakan pengusaha yang memiliki bisnis yang sama, lokasi yang berdekatan, dan strategi bisnis yang ia terapkan. Lalu yang ketiga ada wilayah pemasaran, yang kembali dibagi menjadi dua. Yang pertama, media sosial sebagai media komunikasi, seperti sosial media untuk melakukan promosi usaha. Dan yang kedua, wilayah dengan strategi distribusi, seperti memperkenalkan produk secara langsung dari wilayah terdekat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana operasional. Rencana operasional sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, perencanaan keuangan. Yang ketiga, perencanaan pemasaran. Dan yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Ya, ada proses produksi. Proses produksi merupakan aktivitas mengolah bahan mentah menjadi produk yang siap dijual. Proses produksi yang digunakan yaitu produksi jangka, di mana kegiatan produksi ini lebih cepat dan langsung menghasilkan produk yang akan diberikan kepada konsumen. Sesuai dengan namanya, Rice Bowl, yang bahan utamanya adalah nasi.
Rice bowl dianggap makanan yang sehat karena dalam satu porsi sudah mengandung karbohidrat, sayur-sayuran, dan lauk pauk. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai lokasi produksi. Untuk lokasi produksi, bisnis plan kami ini yaitu beralamat di Jalan Mawar, nomor 17, Grogak Gede, Tabanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai jumlah kapasitas produksi selama 4 bulan. Untuk jumlah produksi per harinya yaitu sebanyak 20 pieces. Untuk jumlah produksi selama 1 bulan yaitu sebanyak 600 pieces. Dan untuk jumlah produksi selama 4 bulan yaitu sebanyak 2.400 pieces. Selanjutnya yaitu mengenai target produksi selama 4 bulan. Di mana bisnis plan kami ini menargetkan produksi selama 4 bulan yaitu sebanyak 3.600 pieces. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan presentasi yaitu mengenai rencana manajemen. Dalam rencana manajemen ini terdapat struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pemilik usaha atau business owner. Di bawah pemilik usaha atau business owner ini adalah manajer operasional. Nah, dalam manajer operasional ini dikelompokkan menjadi 2 cabang, yaitu yang pertama ada admin sosial media, dan yang kedua ada akuntan. Admin sosial media ini mempunyai 1 bagian yaitu juru masak, dan akuntan memiliki 1 bagian yaitu pelayan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai penjabaran tugas, di mana penjabaran tugas yang pertama yaitu tugas dari pemilik usaha atau business owner. Tugas dari pemilik usaha atau business owner ini yaitu merencanakan, mengawasi, memutuskan, serta menentukan semua kegiatan dari perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai manajer operasional, di mana manajer operasional ini bertugas untuk mengelola dan meningkatkan efektivitas sistem operasional perusahaan untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Yang ketiga yaitu admin sosial media, di mana tugas dari admin sosial media ini yaitu merencanakan dan mengimplementasikan ide kreatif untuk menunjang sistem promosi online guna untuk menunjang kemajuan perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu akuntan yang bertugas sebagai menyusun rencana keuangan serta membuat laporan penjualan. Yang kelima yaitu juru masak, di mana juru masak ini bertugas sebagai pengolahan bahan makanan mulai dari persiapan atau preparing hingga penyajian hidangan. Yang terakhir yaitu pelayan, di mana pelayan ini bertugas sebagai melayani setiap konsumen yang datang dengan menerapkan pelayanan prima untuk menunjang kepuasan konsumen. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang mungkin kami butuhkan untuk bisnis kami adalah kurang lebih 15 orang. Baik, selanjutnya analisis keuangan. Yang pertama, sumber keuangan. Hal ini berlaku pada perusahaan yang baru dirintis maupun perusahaan yang ingin berekspansi. Namun, penentuan sumber permodalan bagi bisnis baru dirintis dengan yang berekspansi bisa sedikit berbeda. Sumber keuangan permodalan perusahaan dirintis dari modal sendiri yang dimana kita sendiri yang melakukan investasi perusahaan. Kedua, rencana laba rugi. A. Biaya awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan beserta harga dan jumlahnya. Yang pertama ada kompor, kami menggunakan 1 dengan harga 250.000. Yang kedua, kami menggunakan tabung gas dengan berat 3 kg dengan jumlah 1 dengan harga 170.000. Yang ketiga ada alat pemotong, kami menggunakan 2 buah dengan harga 85.000. Yang keempat ada bowl, kami menggunakan 10 pieces dengan harga 20.000. Kemudian ada beras, kami menggunakan 4 kg dengan harga 50.000. Selanjutnya ada lauk ayam,
kami menggunakan 2 kilo dengan harga 70.000. Selanjutnya ada dressing, kami menggunakan selada sebanyak 1 kilo dengan harga 10.000. Kemudian tomat sebanyak 1 kilo dengan harga 11.000. Kemudian ada timun, kami menggunakan 1 kilo dengan harga 14.000. Selanjutnya ada saus, kami menggunakan 3 saus. Yang pertama saus mayo, kami menggunakan 1 kilo dengan harga 25.000. Yang kedua ada teriyaki dengan jumlah 1 kilo dengan harga 35.000. Yang ketiga ada salted egg, kami juga menggunakan 1 kilo dengan harga 30.000. Jadi total semuanya itu 750.000. Baik, selanjutnya B, analisis resiko bisnis. Modal awal sebesar 1 juta rupiah. Pendapatan per malam rata-rata sebanyak 15 bungkus. Harga rata-rata 13.000 dikali 15 sama dengan 195.000. Jadi penghasilan bruto semalam adalah sebesar 195.000. Laba kotor harian sebesar 195.000 dan laba kotor bulanan sebesar 5.850.000 rupiah. Selanjutnya C, biaya bahan, yaitu modal yang ditafsirkan dalam pembuatan 1 porsi rice bowl dengan perhitungan yaitu harga 1 bowl 2.000, harga 1 porsi nasi 2.000, modal dari lauk 5.000, modal dari saus 3.000, modal dari dressing 1.000. Jadi biaya bahan untuk 1 porsi rice bowl adalah 13.000. Biaya bahan untuk 1 bulan yaitu 30 dikali 15 dikali 13.000. Mendapatkan hasil 5.850.000. Baik, selanjutnya ada laba rugi. Yang pertama adalah laba kotor. Tahun pertama 70.200.000, tahun kedua 140 juta, tahun ketiga 210.600.000. Selanjutnya ada biaya bahan. Tahun pertama 4.680.000, tahun kedua 9.360.000, tahun ketiga 14 juta. Selanjutnya ada total biaya. Tahun pertama 4.680.000, tahun kedua 9.360.000 dan tahun ketiga 14 juta. Selanjutnya ada laba bersih. Tahun pertama 65.520.000, tahun kedua 130.640.000 dan tahun ketiga 196.600.000. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan di mana rice bowl merupakan suatu jenis makanan yang kami buat dengan berbagai macam varian rasa dan pengemasan yang cukup efisien. Produk kami ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghemat waktu dengan membawa bekal rice bowl ke tempat kerja, kantor, maupun sekolah. Proses pemasaran dalam tahap awal kami yaitu dari mulut ke mulut, dan tahap selanjutnya mungkin kami akan mencoba memasarkan melalui media sosial seperti blog, Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan harga yang kami terapkan juga cukup terjangkau ya tentunya bagi masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya itu ada harapan bisnis plan dari kami, yaitu bisa memuaskan pelanggan dengan apa yang kami buat atau dengan apa yang kami pasarkan, dan bisa menciptakan bisnis-bisnis baru atau varian-varian menu baru dari bisnis plan kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman dari C1 Manajemen yang saya cintai ingin bertanya, kami akan lanjutkan dengan video kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun sikap, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.